Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jal, faqala Allah ta'ala a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni mau melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Dalam kondisi apapun kita wajib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam keramaian, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun dan bagaimanapun kondisi kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat ini, pada khutbah Jumat ini, khatib akan menyampaikan 5 perkara yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Hal ini saya nukil dari sebuah kitab, yakni kitab Tanbihul Ghafilin, yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, man arada ayyanala
hadhil karamat ay dukhulal jannati fa'alaihi bi khamsati asya. Siapa saja, kata beliau, yang ingin mendapatkan kemuliaan ini, maksudnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia melakukan 5 hal ini. Apa 5 hal yang termaksud? Yang pertama adalah, kata beliau, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Hendaknya dia dapat menahan dirinya dari melakukan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, tipu daya setan, manusia-manusia yang jauh dihinakan, manusia-manusia yang baik dihinakan, manusia-manusia yang jahat dimuliakan. Terjadi keanehan-keanehan yang kita lihat. Inilah fitnah dunia, ujian untuk kita. Apakah kita akan terbujuk rayu masuk melakukan kemaksiatan, ataukah sebaliknya kita akan kuat dengan keimanan kita menghindari kemaksiatan tersebut. Terkait dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Allah mengatakan, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di antara ahli surga itu, kata Allah, itu siapa? Yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, tetapi hawa nafsunya dia kendalikan, dia tundukkan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka bagi orang yang seperti ini, tempatnya adalah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam Abu Lais As-Samarkandi menyampaikan amalan yang kedua yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ayyardo bil yasiri minad dunia. Ridho dengan kenikmatan dunia yang sedikit. Seorang sahabat Nabi yang kaya, yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, kekayaannya melimpah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku di dunia ini sudah merasakan semua kenikmatan-kenikmatan. Aku khawatir kenikmatan yang aku rasakan di dunia ini dapat mengurangi kenikmatanku kelak di akhirat. Saking takutnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kenikmatan dunia ini kalau tidak kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak menjebak kita melakukan kemaksiatan. Maka apapun kondisi kita, kita syukuri saja, ridhoi dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Jangan sampai kita begitu panjang angan-angan kita terhadap dunia ini. Dunia ini hanya sementara saja. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali perhiasan yang banyak menipu. Kita tidak akan terpuaskan batin kita dengan dunia. Ibaratnya kita meminum satu tegukan air laut, bukan bertambah kenyang ataupun hilang dahaga kita, tapi makin bertambah haus. Itulah perumpamaan dunia. Maka jadikanlah dunia ini wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja yang
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, inilah kemenangan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ia ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakuna harisan ala ta'at. Hendaknya menjadi manusia yang bersemangat dalam ketaatan kepada Allah, melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan merasa puas dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Jangan dihitung-hitung. Jangan kita ingin kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia ini mendapatkan balasan dari manusia. Cukuplah semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah mengatakan dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya pengorbananku, sesungguhnya mati dan hidupku tak lain dan tak bukan untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Semangatlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan yang setimpal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saya melakukan kebaikan meskipun sebesar biji sawi yang kecil, dia akan melihat balasannya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ayyuhibbas salihin wa ahlal khair wa yukhalituhum wa yujalisuhum. Hendaknya kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang ahli kebaikan, bergaul dengannya, berteman dengannya, duduk di majlisnya. Jangan malah orang-orang soleh kita benci, jangan malah orang-orang soleh kita musuhi. Pertemanan yang hakiki pada hari kiamat bukan landasannya adalah pertemanan satu perusahaan, satu kampung, satu desa, satu etnis, satu suku. Itu tidak ada faedahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertemanan, pergaulan, persahabatan yang hakiki, kata Allah apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan pada hari kiamat yang tidak dilandasi dengan takwa itu hanya akan memunculkan permusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan, pergaulan yang terbentuk karena diikatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dekat sama-sama dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah cintailah orang-orang saleh, kita pun akan terbawa menjadi orang yang soleh atau berupaya untuk senantiasa bersama dengan orang yang soleh. Yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan hamba masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon surganya. Boleh meminta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, kami memohon kepadamu keridhaanmu ya Allah, dan memohon surgamu ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal inilah
yang harus kita lakukan. Tidak boleh pilih salah satu, tetapi semuanya kita lakukan, kelima-lima ini, karena ini adalah satu paket yang bersifat simultan, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan apa-apa saja yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.